salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Lansar Gelombang 5 Angkatan 13. Hari ini kami akan melakukan sebuah sosial eksperimen berjudul Tanya Mereka untuk tahu apa aja sih yang diketahui orang-orang tentang kesiapsiagaan bela negara. Berikut adalah tujuan dari dilakukannya sosial eksperimen ini. Dalam menjalankan eksperimen ini, kami akan mengajukan 3 pertanyaan, yaitu penasaran kan sama jawaban mereka? Yuk ikutin kita! Sibuk nggak? Enggak. Jadi kita lagi ngelakuin sosial eksperimen. Banyak keberatan nggak kita tanya-tanya? Enggak sih, boleh. Perkenalkan namanya siapa Mbak? Aja. Oh, aku Clara Mbak. Jadi yang mau kita tanyain itu tentang materi kesiapsiagaan bela negara. Menurut Mbak Ajeng sendiri, kesiapsiagaan bela negara itu apa sih, terus identiknya sama apa? Mungkin menurut saya kesiapan bela negara adalah program-program kerja di pemerintah kita sendiri atau negara kita sendiri yang harus bisa bersaing dengan negara-negara lain, terus kemudian harus membalansikan antara kebutuhan masyarakat apa dan hal-hal yang apa sih yang harus dipenuhi di apa sih yang kurang dan apa sih yang harus dipenuhi di negara kita. Menurut Mbak sendiri, seberapa penting sih kesiapsiagaan bela negara itu kita jalanin di pemerintahan? Harus siap-siaganya adalah kan negara ini negara selalu berkembang ya, namanya sistem, kemudian pengetahuan, terus membalansikan antara sistem yang akan disesuaikan dengan hal-hal yang harus dipenuhi gitu. Misalkan seperti dulu masih manual tanda tangan, sekarang tanda tangan sudah otomatis gitu, harus bisa bekerja secara hybrid juga kayak gitu. Menurut Mbak sendiri itu kesiapsiagaan bela negara itu apa aja sih yang udah bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari? Mungkin ada nih yang udah Mbak terapin di kehidupan sehari-hari yang selain di kantor gitu. Apa ya? Gak tahu deh Pak, aku belum paham banget nih mengenai bela negara yang sehari-harinya seperti apa. Mungkin secara tidak sadar sudah dilakukan, cuman saya bingung nih bentuknya seperti apa. Oke Mbak, tadi itu jawaban Mbak itu udah lumayan tepat kok menurut saya. Sebenarnya udah bisa diterapin di lingkungan kerja dan lingkungan pemerintahan. Cuman pasti Mbak itu, saya yakin deh kesiapsiagaan negara itu kan orang biasanya mikirnya pemerintah, terus kayak militer. Padahal sebenarnya udah kita terapin di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, terus kita menjaga kearifan lokal. Itu juga sudah termasuk kesiapsiagaan bela negara. Oke Mbak, terima kasih ya waktunya. Ya, terima kasih atas pengetahuannya. Terima kasih. Halo Pak. Halo, Mbak. Ada Waktunya sebentar? boleh ngobrol sebentar nggak Pak? Boleh. Oke. Ada yang dibantu? Kita lagi mau melakukan wawancara sih Pak sama Iya. Bapak. Bapak namanya siapa Pak? Namanya Yasir. Oke, Pak Yasir. Oke Pak Yasir, kita mau nanya nih, apa sih yang Bapak ketahui tentang kesiapan bela negara? Kesiapan bela negara ya. Mm-mm. Dalam Definisi definisi menurut Bapak aja nih. kalau untuk bela negara ya paling kalau sesuai profesi kerjaan aja. Kalau saya kan sebagai keamanan nih di kantor ini, menurut saya definisi bela negara itu ya dengan menjalankan tugas SOP sesuai prosedur kerjaan itu udah termasuk bela negara ya, menjaga keamanan di kantor ini juga seperti itu sih. Sesuai dengan tugas dan pekerjaannya. Betul, Nah, menurut SOP. Bapak tuh seberapa penting sih kesiapsiagaan bela negara? Wah itu penting banget sih Mbak, harus kita jadi fundamental buat kita ya, Oh, dasar oke. Luar biasa, dasar banget. seperti itu. Nah, terus apa sih yang udah Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang kesiapsiagaan bela negara ini? Contohnya? Contohnya paling kita disiplin aja sih dalam waktu datang kerja, seperti itu menjalankan SOP, menuruti perintah atasan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Yasir ya. Ini jawabannya udah luar biasa banget. Jadi kan bela negara itu dia penerapan nilai-nilai bela negara yang kita lakukan dalam kehidupan masyarakat, dan memang itu penting banget Pak, karena kita harus menjaga keutuhan dan kedaulatan negara ya. Iya betul. Nah terus memang semuanya itu bela negara itu gak cuma militernya aja, tapi juga kita menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga kita ngelakuin apapun yang bisa menjaga kedaulatan negara. Bahkan hal-hal kecil sekalipun itu udah termasuk kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih Pak Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama.
mau ganggu waktunya. Oh, iya, Jadi kan boleh. kita lagi ada tugas nih buat wawancara orang-orang mengenai kesiapsiagaan bela negara. Mbak punya waktu nggak buat jawab kita? Ada dong pastinya. Oke. Ada waktu nih. Nah, Mbak ini namanya siapa? Najla namanya. Oke, Mbak Najla. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama. Jadi, pertanyaan pertama itu apa sih yang Mbak tahu tentang kesiapsiagaan bela negara? Menurut aku kesiapsiagaan bela negara itu adalah kesiapsiagaan kita sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena walaupun mungkin kita udah jauh banget dari zaman kemerdekaan, tapi kita tetap harus menjaga negara kita dari setiap ancaman yang selalu ada. Oke, udah bagus banget nih jawabannya. Mbak, kalau menurut Mbak sendiri itu seberapa penting sih nilai kesiapsiagaan bela negara itu? Penting banget dong, karena kan kita sebagai warga negara itu tentunya di setiap harinya harus selalu menjaga nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara agar negara kita aman dari setiap ancaman yang ada. Ngulang lagi deh jawabannya. Luar biasa, Maaf ya. luar biasa, luar biasa. Jadi sehari-hari udah menerapkan nilai ini. Jadi apa aja yang udah diterapin dalam kehidupan sehari-hari, Mbak? Yang pasti sih bela negara nih, kita nih batik ini kan beberapa kali mau diklaim sama negara lainnya. Ya kita sebagai warga negara yang baik harus memakai produk-produk Indonesia sebagai bentuk kita membela produk yang dimiliki oleh negara kita. Itu sih menurut aku yang paling simpel ya. Memakai produk yang ada dari negara kita. Itu adalah salah satu contohnya, teman-teman. Ini jawabannya Mbak ini udah tepat banget sih, luar biasa. Jadi nilai-nilai itu, nilai-nilai bela negara itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keamanan dan kedaulatan, dan salah satunya adalah dengan memakai batik, menjaga kearifan lokal. Oke, udah deh, makasih ya Mbak waktunya. Sama-sama. Jadi kita udah dengerin jawaban-jawaban dari orang-orang, luar biasa banget ya jawabannya, salah satunya dari Mbak Najla ini. Penasaran kan sama yang lain? Kita pindah ke teman-teman kita yang di Pemko Batam. Oke, thank you. Terima kasih ya. Iya. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Ya, perkenalkan Pak, saya Daniel Hutapea dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Di sini mau wawancara Pak, nanya-nanya sedikit mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kalau boleh tahu dengan namanya, nama siapa ya Pak ya? Nama saya Hendra Hartomo Purba Pak. Saya juga staf, salah satu staf di Dinas Bina Marga Kota Batam. Untuk jabatan saya sebagai penelaah pengelolaan lecer jalan. Baik Pak Hendra, ini mau nanya-nanya sedikit Pak mengenai kesiapsiagaan bela negara. Oke, boleh Pak. Menurut Bapak Pak, apa yang Bapak pahami atau Bapak ketahui tentang kesiapsiagaan bela negara ya Pak ya? Kesiapsiagaan bela negara. Kalau menurut saya Pak, mungkin penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita juga berperan dalam menjaga mungkin menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara Pak. Mungkin seperti itu. Jadi Pak, berarti kesiapsiagaan bela negara ini bisa dilakukan oleh semua pihak ya Pak ya, bukan hanya tentang militer. Berarti melalui profesi atau pekerjaan kita juga kita bisa ya Pak ya? Iya. Menerapkan kesiapsiagaan bela negara ini. Ya, mungkin seluruh masyarakat Indonesia bisa. Menurut Bapak Pak, seberapa penting Pak kesiapsiagaan bela negara ini Pak? Kalau misalnya seberapa penting, menurut saya itu sangat penting karena sikap bela negara ini adalah salah satu kewajiban ya dari kita sebagai warga negara Indonesia, di mana kita wajib menjaga keutuhan NKRI, mungkin seperti itu Pak. Oh ya benar Pak, kesiapsiagaan negara itu, bela negara itu tentu sangat penting Pak. Ya. Kalau begitu Pak, boleh saya tanya Pak, mungkin dalam bekerja sehari-hari terkait profesi dan pekerjaan Bapak, kalau boleh tahu apa Pak contoh perilaku atau tindakan yang menunjukkan bahwa itu ialah kesiapsiagaan bela negara Pak yang Bapak terapkan di pekerjaan Bapak Pak? Mungkin kalau di kantor ya, mungkin kan setiap awal minggu atau hari Senin kan kita selalu mengadakan kegiatan upacara atau apel. Mungkin salah satunya ya kita mengikuti kegiatan tersebut tepat waktu, kemudian dengan sikap hikmat, mungkin seperti itu Pak. Oh, iya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah membantu untuk proses wawancara kegiatan laksa tadi. Oke, siap Pak Daniel. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Pak.
Selamat sore Pak. Ya, perkenalkan Pak, saya Daniel. Saya dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Ingin meminta waktu dan kesempatannya Pak melakukan sosial eksperimen ya, mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak ya? Jason. Pak Jason ya Pak ya? Pekerjaannya apa Pak? Sebagai kontraktor. Oh kontraktor. Ya Pak, ini mau nanya-nanya sedikit mengenai kesiapsiagaan bela negara. Menurut Bapak, apa yang Bapak ketahui Pak tentang kesiapsiagaan bela negara? Ya, kesiapsiagaan untuk bela negara dan menjaga keutuhan negara. Oh, berarti dia harus siap dan siaga menjaga keutuhan negara ya Pak ya? Menurut Bapak Pak, seberapa penting Pak kesiapsiagaan bela negara tersebut Pak? Itu sangat penting sekali untuk menjaga negara dari ancaman apapun. Jadi kan Pak, Bapak ini sebagai kontraktor Pak. Menurut Bapak, contoh atau perilaku apa yang Bapak terapkan dalam pekerjaan Bapak yang menandakan itu ialah kesiapsiagaan bela negara Pak? Itu bisa saja seperti menjaga kualitas pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak, sampai jumpa dengan waktu Pak. Ya. Oke teman-teman, jadi tadi kan kita udah dengar pendapatnya orang-orang mengenai kesiapsiagaan bela negara. Sekarang kita lihat kesimpulannya apa. Thank you.